Masih di kediaman Sejin, 이러니 Mirai tidak sengaja melihat koleksi majalah kakek Sejin yang memuat berita tentang prestasi-prestasi Han Sejin sebagai seorang broker saham. 한세진이 자산운용의 그 한세진이라. Dari sini, Mirai mulai banyak bicara tentang hal-hal keuangan, dan ini membuat Sejin cukup tercengang karena melihat sisi asli Mirai yang aslinya tidak pendiam dan banyak tahu tentang hal-hal keuangan. Hosu akhirnya bertemu kembali dengan mantan atasannya, pengacara Lee Chong-gu, bukan sebagai kawan tapi lawan. Langsung saja pengacara Lee menyerang Hosu dengan menyindirnya bahwa dia bersedia menjadi pengacara Kim Rosa karena merasa berhutang budi atau karena rasa bersalahnya pada Yumire. Tapi Hosu terlihat tetap tenang. Dia mengabaikan sindiran pengacara Lee dan memilih langsung mengutarakan maksudnya bahwa kliennya, Kim Rosa, menolak untuk menjual tanahnya. Mendengar ini, pengacara Lee tidak mau menyerah. Dia katakan bahwa Hosu terlalu bermain aman sebagai pengacara. Dia tidak mau mencari tahu alasan dibalik penolakan nenek Rosa dan juga kenapa Yumire tiba-tiba mencabut tuntutannya. Pengacara Lee tahu masalah mereka. Oleh sebab itu, dia yakin akan bisa membujuk Kim Rosa agar mau menjual tanahnya. Seusai pertemuan, Hosu diajak ngopi oleh Michi dan pada kesempatan itulah Michi yang masih berpikir bahwa Hosu mengira dirinya adalah Mirai mengatakan dia akan mengatur jadwal pertemuan Hosu dengan Michi. Hosu jelas kaget tapi dia kembali menenangkan diri dan mengikuti saja permainan sandiwara Michi. 나중에 Setelah pertemuannya dengan Hosu, Michi mendapat pesan dari Jiun bahwa dia ingin bertemu dengan Michi. Michi menunggu Jiun di sebuah kafe. Tiba-tiba, seorang wanita yang mengaku sebagai istri Tuan Pak Sangyong menghampirinya dan mengatainya wanita tidak tahu malu karena tetap saja bekerja satu kantor dengan suaminya. 박사형 와이프. Michi kebingungan tak tahu harus berkata apa karena terus terang dia sama sekali tidak paham dengan maksud perkataan wanita itu. Beruntungnya Jiun datang dan balik memarahi wanita itu dengan mengatakan bahwa dia salah orang karena yang dihadapannya bukanlah Mirai. Jiun kemudian segera mengajak Michi meninggalkan kafe itu. Di tempat lain, Michi bertanya pada Jiun sejak kapan dia tahu bahwa dirinya bukan Mirai. Jiun menjawab sejak pertemuan mereka di restoran Nenek Rosa, tepatnya ketika Michi berkata bahwa Jiun bersikap dewasa. Kata-kata yang sangat tidak mungkin diucapkan oleh seorang Mirai. Jika begitu, apakah Jiun memberitahu Hosu bahwa dirinya adalah Michi? Jiun tidak memberikan jawaban yang jelas. Lebih lanjut, Jiun kemudian menceritakan tentang gosip hubungan perselingkuhan antara Pak Sangyong dan Mirai. Awalnya Michi tidak percaya, tapi Jiun meyakinkannya dengan mengirimkan link berisikan berita perselingkuhan Mirai ini. Michi masih ragu untuk membuka link itu. Dia memilih untuk mendengar kebenaran masalah ini dari mulut Mirai sendiri. 집에 있었어? Sekembalinya ke rumahnya, Mirai dikejutkan oleh kedatangan Hosu. 호수가 너랑 할 얘기. Hosu yang sudah tahu bahwa dirinya adalah Mirai menanyakan alasan kenapa Mirai menghentikan tuntutan kasus asusilanya. Apakah benar karena dia tahu Hosu yang ditunjuk sebagai penyelidik eksternal kala itu? Jika benar, Hosu bersedia membantu Mirai. 넘으려고 온 거야. Ibu Ok Hui yang datang terlambat ke sekolah segera ikut membantu Ibu Pun Hong dan staf sekolah lainnya membersihkan halaman sekolah yang porak-poranda karena terjangan hujan badai semalam. Sembari bersih-bersih, Ibu Ok Hui berkata bahwa Hosu pulang dan saat ini dia di rumahnya menemui Michi. Mendengar obrolan Ibu Ok Hui dan Ibu Pun Hong ini, seorang staf sekolah lain meledek keduanya bahwa jangan-jangan Hosu dan Michi berpacaran dan bisa jadi Ibu Ok Hui dan Ibu Pun Hong akan segera jadi besan. Ibu Pun Hong tidak percaya anaknya berpacaran dengan Michi. Ibu Ok Hui tak mau kalah. Dia balas ucapan Ibu Pun Hong dengan mengatakan dia tidak mau mempunyai menantu yang maunya dilayani terus. Ibu Pun Hong langsung tersinggung dengan omongan Ibu Ok Hui ini. Dihadang Ibu Ok Hui memaksanya agar meminta maaf, tapi Ibu Ok Hui menolak. Dan akhirnya Hosu dan Mirai secara bersamaan mendapat pesan bahwa ibu mereka saat ini berada di rumah sakit. Iya guys, Ibu Ok Hui dan Ibu Pun Hong berkelahi di sekolah dan saat ini keduanya terluka dan dilarikan ke rumah sakit.
Di rumah sakit, keduanya ditempatkan di kamar yang sama, dan tak pelak mereka terus saja saling adu mulut. Hosu dan Mirai yang melihat kelakuan ibu mereka ini jadi serba salah. Michi mendapat pesan dari Mirai memintanya pulang karena ibu mereka masuk rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, melihat Hosu juga ada di sana, Michi tak bisa menyembunyikan rasa canggungnya. Begitu juga dengan Hosu. Hosu meminta Mirai agar tetap berpura-pura bahwa dirinya belum tahu pertukaran tempat antara Michi dan Mirai. Tak banyak bicara, Mirai segera memanggil Michi. 야, 유미래. Michi bertanya kenapa Mirai memintanya pulang. Mirai menjelaskan bahwa ibu mereka berkelahi dengan ibu Bunhong dan harus dirawat di rumah sakit. Michi bertanya lagi apakah itu alasan kenapa Hosu ada di sini. Langsung saja Mirai melempar pertanyaan Michi itu langsung pada Hosu hingga membuat Michi malu sendiri. 그게 잠깐 일이 있어. Tak lama kemudian, Sejin tiba dan dia cukup terpukau melihat Mirai dan Michi muncul bersamaan. Dia pun kemudian mengajak dua saudara kembar itu dan juga Hosu untuk makan bersama. Perkenalan diri pun dilakukan di mana Michi mengaku sebagai Mirai, seorang karyawan kantor keuangan Korea dan seorang sarjana ekonomi. Mendengar ini, Sejin pun kaget karena selain berwajah identik, ternyata Mirai dan Michi memiliki minat yang sama di bidang keuangan. Kata-kata Sejin ini jelas semakin membuat suasana canggung. Mirai dan Hosu hanya bisa terdiam agar tidak memperburuk suasana. Michi segera mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya tentang Sejin. Tapi dia malah secara tidak langsung membuka rahasianya sendiri dengan mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan kakek Sejin, di mana tiap kali bertemu dengan Michi selalu saja bercerita tentang cucunya yang kuliah di luar negeri. Selesai makan, Mirai meminta untuk bertukar tempat secepatnya, tapi Michi memohon pada Mirai agar tidak bertukar tempat saat ini juga karena dia tidak ingin Hosu tahu dia membohonginya selama ini. Agar situasi tidak bertambah rumit, Mirai akhirnya memberitahu Michi bahwa Hosu sebenarnya sudah tahu bahwa dirinya adalah Michi. Michi jelas kaget. Ketika Hosu mendekatinya, bertanya apakah dia akan menengok ibunya esok hari, Michi menjawab lirih hingga membuat Hosu harus mendekatkan telinganya ke arah Michi. Michi seketika langsung kaku dan salah tingkah sendiri. Dia segera pamit pulang dan dia buru-buru masuk kamar dengan lari terbirit-birit karena merasa sangat malu pada Hosu. Mirai membantu Sejin berbenah di kebunnya. Tak henti-hentinya, Sejin menceritakan masa lalunya yang pernah gagal ujian CPNS dan kemudian bangkit meraih impiannya. Dia juga terus mengoceh, menasihati Mirai agar meraih impiannya. Namun Mirai justru balik memarahi Sejin karena baginya dia tidak ingin hidup dengan memikirkan dirinya sendiri. Dia juga ingin membalas kebaikan keluarganya. Mirai balik bertanya pada Sejin kenapa dia meninggalkan pekerjaannya. Sejin tidak langsung menjawab. Dia berjanji akan menjawabnya lusa. Keesokan harinya, di depan rumah Michi, Hosu berpapasan dengan Mirai. Dia bertanya apakah Mirai memberitahu Michi bahwa dia sudah tahu rahasia Michi. Dengan entengnya, Mirai menjawab iya, dia memberitahunya. Jelas hal ini membuat Hosu serba salah. Ketika Michi dan Hosu bertatap muka, keduanya mulai merasa canggung. Michi menengok ibunya di rumah sakit. Dan kebetulan Hosu juga sudah berada di sana. Di hadapan ibu mereka, Michi dan Hosu berpura-pura merasa asing karena baru saja bertemu. 안녕. 안녕. Michi terlihat semakin canggung ketika dia hanya berdua saja dengan Hosu. Dia menolak bertatapan muka langsung dengannya. Hosu mengira Michi menghindarinya. 피하는 거 맞네. Di luar rumah sakit, Michi tak sengaja berpapasan dengan Gyeonggu. Keduanya langsung melepas rindu karena lama tidak bertemu. Mirai sekali lagi menemui Sejin di pertemuan pemuda. Dia meminta agar Sejin menceritakan alasannya mundur dari pekerjaannya sekarang juga. Sejin mengajak ngobrol Mirai sambil meminum secangkir teh panas.
Dia berkata bahwa sebenarnya esok hari adalah hari kematian kakeknya. Oleh karenanya, dia ingin memperingati hari itu bersama Mirai dengan bercerita banyak hal tentangnya sembari meminum secangkir teh panas, minuman kesukaan kakeknya. Sejin bercerita bahwa suatu hari ketika dia sedang menangani kasus penting, kakeknya menelepon tapi dia mengabaikan panggilan itu. Tanpa dia duga, panggilan itu adalah panggilan terakhir dari kakeknya karena kala itu kakeknya meninggal. Sejin mengira dia akan baik-baik saja sepeninggal kakeknya. Tapi ternyata dia salah. Hidupnya tidak tenang meski dia berhasil meraih apa yang diinginkannya. Oleh karenanya, dia putuskan meninggalkan apa yang diraihnya dan kembali ke kampung menjalani kehidupan seperti yang kakeknya jalani. Sementara itu, di karavannya, Kyunggu mengaku bahwa sebenarnya dia tahu bahwa Hosu menyukai Michi sedari SMA dulu. Dia hendak memberitahu Hosu tentang hubungan mereka, tapi dia tidak berani karena dia takut dengan tatapan tajam Hosu yang seolah-olah marah padanya. Mendengar ini, Michi senyum-senyum sendiri dan Kyunggu bisa menebak bahwa Michi sebenarnya juga suka dengan Hosu. Dia menasihati Michi agar mengungkapkan perasaannya itu pada Hosu sebelum usianya menginjak 40 tahun. Tapi Michi mengaku saat ini dia malu berhadapan langsung dengan Hosu. Malam harinya, Hosu menelepon Nenek Rosa menanyakan alasannya menolak menjual restorannya. Nenek Rosa menjawab dia hanya tidak ingin berurusan dengan hal-hal rumit. Hosu sebenarnya belum puas dengan jawaban Nenek Rosa. Oleh karenanya, dia berjanji akan membantu Nenek Rosa mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Tapi tetap saja Nenek Rosa kekeh dengan jawabannya. Terdengar seseorang memanggil Hosu di luar rumah. Ternyata itu adalah Kyunggu. Kyunggu bertanya pada Hosu apa dia berniat mempermainkan Michi karena dia tidak memiliki pekerjaan dan pendidikan yang bagus seperti dirinya. Hosu jelas membantah tuduhan Kyunggu ini. Dia belum berani mengungkapkan perasaannya pada Michi karena memang dia pikir belum menemukan waktu yang tepat. Kyunggu menimpali bahwa tidak akan ada waktu yang sempurna. Yang ada, tahu-tahu kita sudah menua. 완벽한 타이밍 같은 거는 없어. Mirai meyakinkan dirinya untuk menulis surat pengunduran diri. Kemudian dia menemui Michi, mencurahkan segala keluh kesahnya padanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin bertukar tempat saat ini karena terus terang dia belum siap kembali ke kantornya. Sebenarnya, bekerja di KFMC adalah sesuatu yang sangat bernilai baginya. Dia sama sekali tidak ingin keluar dari pekerjaannya saat ini. Oleh karenanya, dia merasa bingung sekali saat ini. Melihat Mirai menangis, Michi jadi ikut sedih. 나 진짜 바보 같아. Hosu menatap foto kelulusan SMA-nya. Dia ingat ketika itu ibunya memintanya untuk berfoto dengan Mirai yang ketika itu mengaku sebagai Michi. 자, Seusai ibunya pergi, Hosu menitipkan sebuah buku biru, buku tentang kota Seoul, kepada Mirai. Mirai menaruh buku itu di depan kamar Michi dan Michi ternyata mau menerima buku itu dan ternyata di dalamnya ada pesan bahwa Hosu ingin bertemu. Dan iya, malam itu, Michi mau menemui Hosu. Hosu hendak mengatakan sesuatu, tapi semuanya gagal karena Michi salah mengira dengan niat baiknya. Melihat buku biru itu, Michi marah karena merasa diejek karena gagal kuliah di Seoul. Seketika itu juga, Michi melemparkan buku biru itu ke arah Hosu dengan penuh emosi. 더 할 말 없지? Dan ternyata guys, sampai saat ini Hosu masih menyimpan baik buku biru itu, kenangan dan impiannya bersama Michi. Di luar gerbang, terlihat Hosu sudah berdiri menanti kedatangan Michi. Michi akhirnya muncul. 핑크야. 나 문자를 Hosu dengan mantap mengatakan bahwa dia sudah lama menanti momen ini. Dulu di tempat yang sama, dia gagal mengungkapkan perasaannya. Dia meminta maaf karena tidak berada di samping Michi selama masa terpuruknya. Dan sekarang, dia tidak mau kehilangan waktu kebersamaan dengan Michi. Hosu menatap wajah Michi, memegang erat kedua tangan Michi, dan mengucapkan, "Aku cinta kamu." 되게 많이. 널 우리 예뻤던 날